A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana inna amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Zikir, Doa dan Amalan, di mana insyaallah kita akan menambah hazanah wawasan ilmu kita tentang beragam zikir-zikir, doa-doa dan amalan-amalan yang ada atau yang diajarkan di dalam syariat bagi agama kita, yaitu agama Islam. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya ingin mengangkat satu tema di dalam program Zikir, Doa dan Amalan ini, yaitu tentang doa memohon diperbaiki segala urusan. Nah, ya, doa memohon diperbaiki segala urusan, ya. Sebagaimana yang kita rasakan ya, di dalam kehidupan kita ini, yang namanya manusia ya pasti hidup di alam dunia ini memiliki berbagai urusan, dari yang ringan sampai yang berat-berat. Ya, karena memang ya hidup ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan kita. Yang baik-baik, yang buruk-buruk yang datang dalam kehidupan kita itu bagian dari ujian hidup. Di mana ujian itu, ya namanya ujian, ya tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga itu adanya di langit tinggi, maka harus ada upaya kita untuk mencapai ketinggian ya, menuju surga. Nah, derajatnya, upaya mencapai ketinggian inilah yang kemudian Allah tuangkan, implementasikan dalam berbagai bentuk ujian ya, kepada kita. Nah, ketika kita berhasil melewati ujian-ujian itu sesuai dengan syariat, ketentuan syariat, maka setahap demi setahap ya derajat kita semakin tinggi. Nah, maka ketika nanti meninggalkan alam dunia ini, layaklah ya dengan ketinggian derajat itu kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita stuck ya, derajat kita nggak naik-naik ya, karena setiap dikasih ujian gagal ya. Dikasih ujian kenikmatan kufur, dikasih ujian kesusahan juga kufur ya. Yang ada derajat ini bukan stuck tapi kemudian turun ya. Seharusnya naik tinggi ke langit masuk surga, tapi kemudian harus menghunjam ya, terjun ke jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita tidak mau. Nah, oleh karena itu kemudian ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita hadapi dengan sebaik-baiknya, dan agar urusan-urusan itu terkendali ya dengan harapan tadi ya, kalau ujian kalau gitu sebagai sebuah ujian kepada kita dari Allah, maka semoga ya kita berharap kita bisa melewatinya dengan benar sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu juga di sini ada doa ya, atau juga amalan yang kemudian harus kita baca, kita panjatkan, kita mintakan kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu ya dalam sejarah Nabi Muhammad itu urusannya luar biasa besar ya. Beliau ditugaskan mengubah peradaban manusia. Bayangkan di dalam surah Al-Anbiya kan begitu ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, Nabi Muhammad ini nabi terakhir, maka urusannya besar, mengubah
peradaban manusia yang ada di bumi, seluruhnya. Ya, tunduk kepada Islam, tunduk kepada risalah yang dibawanya. Itu urusannya besar, bukan urusan yang kecil. Nah, karena itu kepada Rasulullah SAW ya, terkait bagaimana kita ya menghadapi berbagai urusan dalam kehidupan kita, mengajarkan kepada kita Rasulullah SAW doa, atau doa ini juga bisa dijadikan amalan bagaimana agar kemudian Allah memperbaiki segala urusan kita. Artinya apa? Ya, urusan itu kemudian berjalan dengan kebaikan, keberkahan. Ya, kalau dia ujian, kita berhasil melewatinya dengan baik. Kalau dia adalah peringatan, kita bisa melewatinya dengan baik. Kalau itu adalah sebuah anugerah, kita bisa menerima dengan baik, dengan penuh rasa syukur gitu ya. Nah, itu ada doanya. Ya, doanya ini termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud. Nah, ya, di mana Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, ya, kepada umatnya, doa bagaimana ya, doa agar diperbaiki segala urusan. Doanya insya Allah tidak panjang ya, pendek banget juga enggak ya. Jadi tapi insya Allah mudah dihafal ya. Doanya adalah begini doanya. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfat ain, waslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Ini berapa penggal itu ya? 1, 2, 3, 4 penggal pendek-pendeknya. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfat ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Ini bisa dijadikan doa, bisa juga dijadikan sebagai amalan. Ya, amalan dalam artian terus kita baca ya, apalagi ketika urusan itu terasa berat banget ya menimpa kita, maka baca ini ya, rutin ya, karena ini bagian dari munajat kita kepada Allah ya. Kan ada kalimat Allahumma, wahai Allah, Tuhanku, wahai Allah gitu. Jadi ini bisa dijadikan sebagai doa yang kita baca mungkin setelah sholat, atau kita jadikan amalan, dibaca berulang-ulang ya ketika kita merasakan urusan yang berat di dalam kehidupan kita. Artinya apa Bikenji? Allahumma rahmataka arju, wahai Allah ya, rahmatmu aku harapkan. Nah, jadi ini satu pengakuan kita kepada Allah bahwa kita dalam keadaan sulit ya, tertekan oleh urusan yang kita hadapi, maka kemudian kita mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan ini dalam bahasa kita dengan kalimat Allahumma rahmataka arju. Wahai Allah, rahmatku sungguh-sungguh betul-betul benar-benar saya harapin ya Allah. Ya, jadi kita betul-betul mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita tegaskan fala takilni ila nafsi tarfat ain. Fala takilni, maka janganlah engkau serahkan segala urusan ila nafsi ya, kepadaku, tarfat ain, walau sekejap mata. Jadi kita minta kepada Allah, janganlah engkau serahkan segala urusanku atas diriku walau sekejap mata. Jadi jangan sampai ya Allah beban ini saya pikul sendiri gitu kan. Walaupun sebentar, karena engkau lah yang maha pengasih, maha penyayang. Urusan itu kalau udah dipegang Allah, enteng kita itu ya. Jadi kita minta betul-betul agar Allah kemudian membantu kita menghadapi persoalan berat yang kita hadapi. Waslih li sya'ni kullah. Ya. Dan kita minta kepada Allah, perbaikilah segala urusanku seluruhnya. Ya, kita tahu kita lemah, kita nggak berdaya ya, maka kita minta kepada Allah agar kemudian urusan ini betul-betul semuanya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang doa seperti ini sahabat Edrim ya, akan jarang keluar dari lisannya orang-orang yang merasa cukup. Cukup dalam artian ya cukup dengan harta, cukup dengan ketinggian jabatan, cukup dengan kedudukan ya. Jadi jarang-jarang meratap. Nah, yang sering meratap ini siapa? Ya orang-orang yang itu tadi, yang serba kurang.
Jadi kadang-kadang ada hikmahnya juga ya, kita Allah uji dengan segala kekurangan sehingga kemudian kita bisa sering-sering meratap ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita nggak pernah ngerasain susahnya hidup gitu ya, bisa jadi kemudian momen kita meratap kepada Allah semakin minim. Padahal ya, ketinggian derajat seorang hamba itu salah satu ditentukan dengan seberapa sering dia bermunajat meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat para nabi dan para rasul, mereka adalah orang-orang yang senantiasa ya, bermunajat, meratap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka adalah seorang nabi, ya, derajatnya tinggi, udah pasti masuk surga, tapi bab bermunajat, meratap, luar biasa ya. Itu direkam di dalam Al-Qur'an. Bagaimana ratapan-ratapan munajat para nabi ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah itu luar biasa bahkan ya. Dalam setiap kesempatan beliau selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan yang luput ya dari permintaan ya, doa ya, harapan kepada Allah. Nah, maka kemudian di ujung doa ini kita baca la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan ya, kecuali Engkau ya Allah. Nah, jadi kita tekankan di dalam kepasrahan kita kepada Allah bahwa kita yakin memang hanya Allah lah yang mampu membantu kita. Ya, makanya sulit kalau kemudian kita maaf ya orang kaya punya jabatan tinggi, ada urusan kita selesai karena jabatan kita. Ya, urusan kita selesai gara-gara kita kaya gitu ya. Ya, bayar aja dah selesai ya. Tapi kalau kita nggak punya duit, ya, bergantung kepada Allah ya tentu jadi besar gitu. Ya, itulah ya ujian berat bagi orang-orang yang kaya atau yang punya jabatan tinggi, ya, terutama orang-orang Islam. Makanya kalau kita perhatikan ya, orang-orang Islam yang saleh itu ya, didominasi oleh mereka yang mustad'afin, nah, gitu ya, yang tertindas ya, orang-orang yang lemah. Kalau yang kaya-kaya ini contoh kan dalam surah An-Naba itu sahabat itu ya abasa wa tawalla an jahul a'ma, itu kan menggambarkan bagaimana dua kondisi manusia yang berbeda. Yang satu ya Ibnu Ummi Maktum ya, itu kan cacat miskin ya, tapi dia betul-betul mengharap kepada Allah gitu kan. Yang satu lagi ya, beberapa kelompok orang-orang pemuka-pemuka suku yang makmur punya jabatan. Dan di ayat itu Allah tegaskan justru yang diakui ya kedekatannya, kemuliaannya ya Ibnu Ummu Maktum ya, yang buta miskin, yang itu tuh yang kelompok orang kaya yang Nabi ya berusaha untuk melayani dengan baik ya, dan berbuka masam kepada Ibnu Ummu Maktum. Justru mereka kata Allah tidak ada ya, niatan bagi mereka untuk ya, dekat kepada Allah. Nah, jadi gimana Bikenji? Jadilah orang kaya, orang yang punya jabatan tinggi tetapi bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, ini yang hebat. Ya, bisa Bikenji? Bisa ya. Kenapa nggak bisa? Ya. Gimana caranya? Ya, jangan genggam ya, kedudukan, harta, tangan atau meletakkannya di dalam hati kita. Ya, sadari aja lah ya jabatan tinggi itu ada masanya habis. Nah, layanan yang serba wah atau privilege ya, itu juga akan ada waktunya berakhir. Maka jangan kemudian tergantung ya. Jangan kemudian ada terbesit suka mendapatkan itu. Ya, insya Allah kalau begitu pola pikirnya ya, kita tidak akanlah kemudian kita terjerumus ke dalam cinta dunia, cinta kepada kedudukan, jabatan, harta dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, ketika kita berhadapan atau dihadapkan dengan urusan-urusan yang memberatkan ya, pikiran kan banyak ya, kalau kata orang Sunda rungsing ya, pabaliut ya, di kepala. Nah, zikirnya ini ya,
Wiridnya ini, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Baca berulang-ulang, jadikan amalan. Insyaallah segala urusan-urusan yang memberatkan ya, pikiran kita, dada kita, ya, atau juga mungkin menyita waktu kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan konsekuensi ya kita menjadi lebih ringan di dalam menghadapinya. Demikian sahabat Yatim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat, yang mudah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin babi nudur, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.